Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pengalaman Horor di Rumah Sakit. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Rina adalah seorang bidan yang bekerja di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Rumah sakit tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu dan dihantui oleh kisah-kisah mengerikan. Namun, Rina tidak pernah mempercayai cerita-cerita horor itu. Saat malam, Rina bertugas menjaga ruang persalinan dan merawat ibu-ibu yang baru melahirkan. Malam itu, keadaan hujan deras turun membasahi tanah di sekitar rumah sakit, menciptakan suasana yang mencekam. Rina duduk di ruangannya yang dihiasi dengan lampu yang redup dan dinding yang sudah usang. Waktu terus berlalu dan suara hujan membuat suasana semakin sunyi. Saat tengah malam, Rina mendengar suara langkah kaki di koridor rumah sakit yang sepi itu. Langkah itu terdengar pelan-pelan, seperti bayangan yang berusaha bergerak tanpa meninggalkan jejak. Rina mencoba mengabaikan suara itu, menganggap sebagai efek suara angin atau mungkin tikus yang berlarian. Namun suara langkah itu semakin mendekat dan terdengar semakin jelas. Rina mulai merasa ketidaknyamanan yang tak terucap. Ia merasa merinding. Beberapa saat kemudian, Rina seolah-olah ada seorang yang mengamati dari balik pintu. Ia mendengar desiran suara bisikan yang samar-samar memanggil namanya. Rina, Rina. Suara itu terdengar begitu lembut seperti bisikan angin malam. Rina terdiam sejenak, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tanpa pikir panjang, Rina memutuskan untuk membuka pintu ruang persalinan. Namun ketika pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di koridor. Suasana semakin tegang dan Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kembali duduk di ruangannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri hanya sebuah khayalan. Tiba-tiba lampu di ruang persalinan mulai berkedip. Rina mencoba menyalakan kembali, tetapi lampu malah padam total. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya cahaya bulan yang menyinari sebagian kecil ruangan. Rina meraba-raba mencari senter di dalam laci meja, dan ketika menyalakan, ia melihat bayangan yang tidak wajar di sudut ruangan. Sosok bayangan itu semakin jelas dan Rina melihat perempuan dengan mata hampa tanpa ekspresi. Perempuan itu mengenakan seragam rumah sakit yang sudah lama tidak terpakai. Rina menahan teriakan, namun ketakutan terpancar dari matanya. "Siapa kamu?" tanya Rina. Tiba-tiba Rina terhentak dan terbangun dari mimpinya. Beberapa bulan setelah Rina dimimpikan roh itu, Rina kembali menjalani shift malam di rumah sakit bersama temannya yang bernama Yeni. Namun malam itu ketika hujan kembali turun dengan deras, suasana rumah sakit tampak berubah. Suasana yang semula riuh rendah dengan obrolan dan tawa Yeni tiba-tiba menjadi hening. Ketika pintu ruangan persalinan berdecit terbuka dengan sendirinya, Rina merasa getir, namun berusaha menyembunyikan ketidaknyamannya di hadapan Yeni. "Tenang saja, Rin. Ini hanya pintu tua yang kadang suka membuka sendiri," ujar Yeni sambil tertawa. Namun senyumannya seketika memudar saat ia melihat bayangan samar di koridor. Sebuah siluet perempuan hamil terlihat berdiri di kegelapan. Tangannya menyentuh perutnya. Rina merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan rasa takutnya kembali muncul. "Itu pasti hanya sebuah bayangan," kata Yeni mencoba meredakan ketegangan. "Ayo kita periksa." Mereka berdua menghampiri koridor dengan hati-hati. Bayangan perempuan hamil itu semakin jelas dan mereka bisa melihat bayangan mata yang mencari-cari sesuatu. Rina merasakan getaran yang aneh di udara, seolah-olah ada energi yang tidak bisa dijelaskan. "Tolong bantu aku," bayangan perempuan hamil itu pelan-pelan. Rina terkejut mendengar suara itu. Yeni menatapnya dengan rasa heran. "Apa kau mendengarnya juga, Rin?" Rina mengangguk dan mereka memutuskan untuk melihat lebih lanjut. Bayangan perempuan hamil itu membimbing mereka menuju ruang persalinan yang gelap. Lampu merah redup menyala pelan menciptakan suasana yang mencekam. Di dalam ruangan itu, Rina dan Yeni melihat bayangan perempuan hamil berdiri
di dekat tempat tidur persalinan. Bayangan itu tampak gelisah dan Rina merasakan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. "Bantu aku menemukan anakku," kata bayangan perempuan hamil dengan suara yang lembut. Rina menyadari bahwa roh perempuan hamil itu mencari anaknya yang mungkin lahir di rumah sakit ini. Namun hati yang bergetar, Rina mencoba berkomunikasi dengan roh tersebut. "Siapa namamu dan di mana anakmu?" Roh itu mengungkapkan kisahnya. Ia adalah seorang ibu hamil yang meninggal dunia ketika melahirkan di rumah sakit. Anaknya selamat, tetapi mereka terpisah. Sejak itu, roh ibu hamil itu berkeliaran mencari anaknya yang entah di mana. Dengan bantuan Yeni dan Rina mencoba membantu mereka. Yeni dan Rina mencoba membantu roh tersebut menemukan anaknya. Mereka menyusuri lorong-lorong dan ruangan-ruangan rumah sakit mengikuti petunjuk dari roh ibu hamil. Suasana semakin tegang seiring perjalanan mereka dan Rina merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka tiba di ruangan penyimpanan berisi arsip-arsip lama rumah sakit. Di sana mereka menemukan foto-foto lama dan catatan-catatan kehamilan. Roh ibu hamil tersebut dengan cepat mendekati sebuah foto dan menyentuhnya dengan lembut. "Ini dia, ini anakku. Aku sudah melihat wajahnya," fisiknya sambil menangis. Suasana ketika menjadi hening. Rina dan Yeni merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini dipikul oleh roh ibu hamil itu akhirnya terangkat. Roh tersebut melihat langsung ke arah Rina dan Yeni, tersenyum dengan penuh rasa syukur sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa minggu setelah peristiwa roh ibu hamil, Rina dan Yeni kembali menjaga malam di rumah sakit. Meskipun mereka mencoba melupakan kisah-kisah horor yang pernah terjadi, ada ketidaknyamanan yang tak terungkap yang menyelinap di antara mereka. Rina merasa bahwa sesuatu tidak beres dalam dirinya. Seringkali ia melihat bayangan-bayangan gelap di sudut ruangan. Yeni, temannya, merasa ada energi yang mengelilingi Rina. Yeni adalah seorang anak indigo dengan kepekaan spiritual yang tinggi. Yeni merasa ada kehadiran yang mencoba berkomunikasi dengan Rina. Ia memutuskan untuk membantu Rina memahami fenomena ini. Suatu malam ketika hujan kembali turun dengan lebat, Rina merasa sesuatu yang tidak biasa. Bayangan-bayangan gelap itu kembali muncul di koridor rumah sakit. Namun kali ini mereka terasa lebih dekat dan lebih intens. Rina merasa dingin di tulang belakangnya dan suara bisikan yang tak terdengar oleh telinga manusia bergema di kepalanya. "Rina, Rina," desis suara itu. Yeni menyadari bahwa Rina sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Dengan tenang, Yeni mendekati Rina dan bertanya, "Rina, apakah kamu merasakan sesuatu?" Rina mengangguk ragu. "Aku merasa seperti ada yang mengawasiku, seperti bayangan yang selalu mengikutiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi." Yeni tersenyum penuh pengertian. "Rina, kau punya kepekaan spiritual yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Ada banyak energi di sekitarmu dan mungkin ada roh yang berusaha berkomunikasi denganmu." Rina tercengang mendengar penjelasan Yeni. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi padanya memiliki kaitan dengan dunia spiritual. Pada malam-malam berikutnya, Yeni membimbing Rina untuk mengembangkan kemampuannya. Yeni memberikan panduan tentang cara mengontrol, memahami energi spiritual yang mengelilingi mereka. Saat Rina semakin menyadari keberadaan roh di sekitarnya, ia mulai memahami bahwa mereka bukanlah ancaman. Beberapa roh hanya ingin berkomunikasi atau mencari bantuan untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Meskipun takut pada awalnya, Rina merasa lega karena kini ia dapat memahami dan mengontrol kepekaannya. Suatu malam ketika mereka berdua sedang duduk di ruang persalinan, Rina mendengar suara lembut, "Terima kasih Rina, aku bisa pergi dengan tenang." Rina tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Dengan bantuan Yeni, ia berhasil membantu roh yang selama ini menghantuinya untuk menemukan kedamaian. Suatu malam yang mendung dan dingin, Rina dan Yeni saat membersihkan data-data lama dan memutuskan untuk memeriksa beberapa file data lama di ruangan arsip di rumah sakit. Mereka merasa penasaran dengan sejarah rumah sakit dan berharap menemukan petunjuk tentang roh-roh yang sering muncul di koridor dan ruang persalinan.
Dengan langkah hati-hati, mereka membuka loker-loker tua yang berisi arsip-arsip kuno. Tiba-tiba, Yeni menemukan sebuah berkas yang menarik perhatiannya. Dengan gemetar, ia menyodorkan berkas itu kepada Rina. "Lihat ini, Rin. Nama lengkapnya Rina Kusumaningsih, bidan yang lahir pada tahun 1960. Rina membuka berkas tersebut dengan tatapan kaget. Ternyata berkas ini berisi data pribadi seorang bidan yang bernama Rina Kusumaningsih yang lahirnya pada tahun yang sesuai dengan identitasku. Tanggal lahirnya sama juga dengan aku. Apakah ini kebetulan?" Semua rincian dalam berkas itu cocok dengan dirinya, termasuk alamat rumah dan tanggal lahirnya. "Bagaimana mungkin?" gumam Rina dengan suara terbata-bata. Ia membaca lebih lanjut berkas tersebut dan menemukan bahwa Rina Kusumaningsih meninggal dunia pada tahun 1985 akibat kecelakaan tragis di koridor rumah sakit ini. Rina merasa seakan-akan tanah di bawah kakinya terhenti sejenak. Ia melihat foto Rina Kusumaningsih yang terselip di dalam berkas itu dan wajahnya seperti mencerminkan gambaran dirinya sendiri. Yeni mencoba memberikan dukungan dan meletakkan tangannya di pundak Rina. "Mungkin ini adalah jawaban dari misteri yang selama ini kita hadapi, Rina. Sepertinya kau adalah reinkarnasi dari Rina Kusumaningsih," ujar Yeni lembut. Rina sulit menerima kenyataan itu, namun seiringnya dengan waktu, dia menyadari bahwa ini mungkin adalah jawaban atas fenomena aneh yang selama ini terjadi. Ia mencoba mendalami lebih lanjut mengenai sejarah kehidupan Rina Kusumaningsih. Rina mengingat pada suatu malam itu, dia bermimpi seorang bidan yang meninggal dunia dan menghantuinya. Dia terbangun dari mimpinya. Ternyata ini semuanya jawabannya. Seorang bidan itu yang ditemuinya dalam mimpi itu adalah Rina Kusumaningsih. Semenjak dia bermimpi, dia mulai memiliki kekuatan-kekuatan ini, melihat-lihat roh-roh ini. Apakah ini jawabannya? Rina masih bingung. Dengan bantuan Yeni, Rina melakukan sesi mediasi untuk menghubungkan dirinya dengan roh Rina Kusumaningsih. Melalui perjalanan spiritual, Rina akhirnya bisa berkomunikasi dengan roh tersebut. Rina Kusumaningsih menceritakan kisah hidupnya, termasuk kecelakaan yang menyebabkan kematiannya. Apa yang akan terjadi dengan Rina dan Yeni? Pengalaman-pengalaman horor yang semakin menakutkan, misteri bidan Rina. Simak cerita selanjutnya di bagian kedua.